karena kita dalam naturalisasi ini harus benar hati-hati. Ya, kita tidak mau menghalalkan segala cara. Baru-baru ini, dua negara tetangga, Indonesia dan Malaysia, kembali memanas. Tapi bukan karena duel di lapangan, melainkan karena dua hal besar yang bikin netizen panas dingin. Pertama, rumor naturalisasi Thais Dallinga dijawab PSSI dengan pernyataan yang seolah-olah menyindir FAM Malaysia. Dan kedua, FAM resmi laporkan supporter Indonesia dan Coach Justin ke AFF dan AFC buntut dari insiden bendera terbalik. Loh, kok bisa segitunya? Yuk kita bedah satu persatu secara tuntas dan santai bareng-bareng di sini. Sobat Garuda, nama Thais Dallinga, striker muda yang kini membela Bolonya, tiba-tiba jadi trending topik di kalangan pecinta bola tanah air. Rumor menyebut dia bakal dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi, apakah benar? Ketua PSSI Erick Thohir angkat bicara, tapi jawaban beliau justru bikin publik makin penasaran. Saya belum bisa spill karena suratnya belum masuk. Kalau saya bocorin tiba-tiba nggak jadi kan malu sendiri, ujar Erick Thohir di Jakarta. Saya nggak bisa komen mengenai naturalisasi Thais Dallinga sebelum suratnya masuk. Ya, kalau dari pengamat, dari sosial media lebih ahli ya silahkan. Tetapi kami di PSSI kami menjaga. Lanjutnya. Dengan diplomatis, Erick nggak membenarkan tapi juga nggak membantah soal Dallinga. Tapi yang menarik adalah pernyataannya tentang proses naturalisasi yang harus hati-hati, transparan, dan tidak menghalalkan segala cara. Tunggu dulu, kalimat itu bikin netizen Indonesia langsung mengaitkan dengan siapa? Yap, FAM Malaysia. Netizen langsung bilang, wah, ini mah sindiran halus ke Malaysia yang suka diam-diam naturalisasi pemain warisan tanpa kejelasan asal-usul. Beda banget dengan PSSI yang sangat terbuka soal proses Mauro Zylstra dan dua nama lainnya yang akan menyusul. Bahkan dokumen para pemain dicek ketat dan diajukan lewat jalur resmi, Kemenpora dan DPR RI. PSSI menekankan bahwa pemain yang dinaturalisasi harus punya darah Indonesia. Bukan hanya itu, mereka juga bergabung atas kemauan sendiri dan atas kecintaan kepada merah putih. Saya belum bisa spill kalau suratnya belum masuk. Nanti kalau saya spill tiba-tiba nggak jadi kan kita memalukan diri kita gitu. Ya kayak Lalu bagaimana dengan Dallinga sendiri? Apakah dia benar-benar punya darah Indonesia? Salah satu akun di media sosial, @halfbloodindonesia, sempat membagikan arsip dari era 1950-an yang menunjukkan keberadaan keluarga bermarga Dallinga di Tanjung Priok, Jakarta. Kalau ini terbukti, maka Dallinga bisa masuk jalur naturalisasi karena punya darah Indonesia. Tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi resmi dari pihak Dallinga maupun PSSI. Jadi, kita tunggu aja ya sob, siapa dua nama yang akan diresmikan Agustus nanti bersama Mauro Zylstra. Mungkinkah Dallinga? Atau justru kejutan lainnya? Nah, kita masuk ke babak panas selanjutnya. Federasi Sepak Bola Malaysia alias FAM tiba-tiba gercep alias gerak cepat. Mereka resmi mengajukan laporan ke AFF dan AFC. Loh, lapor apa? Dua hal. Satu, dugaan penghinaan terhadap bendera Malaysia oleh supporter Indonesia. Dua, tuduhan dari Coach Justin yang menyebut Malaysia disanksi FIFA sampai 2027.
Menurut FEM, insiden pengibaran bendera Malaysia secara terbalik di GBK saat laga Indonesia versus Malaysia di Piala AFF U23 2025 adalah bentuk penghinaan dan tidak bisa dibiarkan. Presiden FEM, Datuk Johari Ayub, menyatakan akan menindaklanjuti kasus ini ke jalur hukum. Kami memandang serius dan akan melibatkan tim hukum untuk kasus ini, ungkap Presiden FEM tersebut. Dan bukan hanya itu, Coach Justin juga dilaporkan karena pernyataannya soal sanksi FIFA terhadap Malaysia. Tapi, apa reaksi netizen Indonesia? Tentu saja nggak tinggal diam. Banyak yang bilang, loh kalian marah soal bendera dibalik? Lah dulu kalian juga pernah melakukan hal yang sama ke Indonesia. Yap, insiden bendera Indonesia terbalik di SEA Games Malaysia 2017 masih membekas. Bahkan waktu itu, Menteri Pemuda dan Olahraga sampai protes keras. Netizen menyebut, kalau dulu kami dibilang baper, sekarang kalian malah bawa ke hukum. Aduh, kayak bocil aja nih Malaysia, hehe. Bahkan, isu lain juga diangkat lagi ke permukaan, seperti dugaan pemain warisan Malaysia yang tidak jelas asal-usulnya. Alhasil, situasi makin panas di media sosial. Netizen kedua negara saling serang dan tensi makin tinggi. Dari sisi regulasi, laporan FAM ini memang bisa berdampak serius. Jika terbukti, PSSI bisa saja dikenakan sanksi oleh AFC atau AFF atas tindakan oknum supporter. Namun, banyak pengamat juga melihat langkah FAM ini sebagai bentuk pelampiasan dari tekanan di dalam negeri. Apalagi, hasil buruk di Piala AFF U23 dan sorotan soal naturalisasi yang misterius. Sementara itu, PSSI tetap tenang dan lebih fokus mempersiapkan tim menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sobat Garuda, kita tentu berharap sepak bola jadi ajang pemersatu, bukan sumber perpecahan. Tapi kalau sudah ada unsur penghinaan atau permainan kotor, tentu harus ada tindakan tegas. Soal naturalisasi, PSSI sudah menunjukkan cara yang benar, terbuka, transparan, dan bertanggung jawab. Dan soal laporan FAM, kita lihat saja bagaimana AFF dan AFC menanggapinya. Menurut kamu, apakah PSSI sudah berada di jalur yang benar? Apakah langkah FAM ini wajar atau justru berlebihan?